Halo, hola, anak Indonesia cemerlang. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan antara use, used to, dan be used to. Quick pick, kita lihat tabelnya secara sekilas. Use artinya adalah memakai atau menggunakan. Dia menggunakan pattern yang paling biasa. Ini seperti kata dasar ya. Subject akan diikuti dengan bisa use, uses, or used. Used akan dipakai dalam bentuk past. Ingat ini used doang ya, nggak ada used to-nya. Bagaimana dengan used to? Used to adalah something that happened in the past. Dulu. Dia as a verb, kata kerja, dan patternnya berupa subject, used to, dan infinitive. Jadi apapun subjeknya, dia akan diikuti oleh used to. Karena dia berupa past tense ya. Bagaimana dengan be used to? Artinya adalah to be accustomed, terbiasa, hal yang dilakukan regularly, kebiasaan. As an adjective, kata sifat, dan patternnya adalah subject, be, used to, akan diikuti dengan gerund atau noun. Gerund itu verb ing. Kita bahas satu persatu. Use merupakan simple meaning, artinya menggunakan atau memakai. Subjeknya jika I, you, we, they akan diikuti dengan use. Kemudian bagaimana dengan he, it, somebody's name, nama orang apapun misalkan Nina, Bobo, Budi, yang tunggal ya, akan diikuti dengan uses. Oh ya, kalau nama orangnya jamak misalkan Didi dan Dodo, nah itu berarti refer ke they ya, berarti use. Tapi kalau satu nama orang, ya tunggal, kita memakai uses. Kemudian dalam bentuk past, any kinds of subject, subjek apapun akan diikuti oleh used. Example of using use, seperti biasa kita harus mengilustrasikannya dengan kalimat biar kita makin memahami ya. Doja Cat uses pink lipstick to write. Doja Cat karena dia tunggal menggunakan lipstick warna pink untuk menulis. What kind of person she is? Ya, ini hanya contoh saja ya. Years ago, people used stamps to send mail to each other. Bertahun-tahun yang lalu, orang tuh menggunakan perangko untuk saling berkirim surat. Ya kan, bertahun-tahun lalu belum ada email, belum ada internet. Nah, makanya kita memakai past, used. We use audiobooks app to read books. Ya, kami menggunakan app audiobooks untuk membaca buku. Zaman sekarang kan ada app audiobooks yang mana kita hanya mendengarkan gitu ya. Kita sambil kalau kita malas melihat, kita mendengarkan buku tersebut gitu. Jadi sebenarnya read-nya itu pakai apostle kali ya. Read tanda kutip ya. Micah Davis used his saxophone to express his love to Canggu. Micah Davis menggunakan saksofonnya untuk mengekspresikan cintanya pada Canggu, suatu tempat indah yang ada di our beloved beautiful Bali. Kenapa pakai past? Karena dia sudah menulis lagu Canggu ini, sebenarnya bukan lagu ya, membuat instrumen tentang Canggu sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi kita pakai past. Stephen King uses his hometown Maine as a background in all his novels. Stephen King menggunakan hometownnya, selalu menggunakan rumah kelahirannya Maine sebagai setting di semua novelnya ya. Kalau kamu tahu itu kan di Derry Town ya. Derry itu berada di Maine. Kemudian Shawshank Redemption, Shawshank tuh dia ditulis juga di situ berada di Maine. Jadi kenapa ibu pakai uses? Karena hampir semua novelnya dan sekarang pun dia masih menulis novel, pasti semuanya berada di Maine. Example of not use.
Di sini ibu juga akan memberikan contoh mengenai negatif ya, yang tidak. Oke, let's go. My mom does not use Google Map to reach this fantastic little hidden cafe in BSD. She says she prefers GPS to technology. Mamahku nggak menggunakan Google Map untuk datang ke tempat kafe yang itu, yang ada di BSD. Dia bilang dia lebih memilih GPS daripada teknologi. Oh ya, GPS di sini adalah gunakan penduduk setempat ya, bukan Google GPS yang secara internet. Jadi mamahku tuh lebih memilih cara manual daripada teknologi untuk datang ke kafe yang sedang hip lah, yang sedang diomong-omongin. Itu ada kafe keren tuh di situ tuh di BSD. Mamahnya lalu, oke, ayo kita berangkat. Tapi aku nggak mau pakai Google Map lah, pakai GPS aja, pakai gunakan penduduk setempat. Today's teachers do not use board and chalk anymore to teach their students. Guru-guru zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur untuk mengajar para siswanya. Sekarang walaupun masih ada ya, tapi sekarang kebanyakan sih udah pakai PowerPoint seperti ibu sekarang, atau pakai LMS, pakai Zoom ya, apalagi di era sekarang ya. I did not use Gojek service back then when I was in a college. I used Angkot instead. Aku dulu tuh nggak pakai Gojek, zaman dulu aku kuliah. Aku pakainya Angkot. Did not use ya, ini dalam bentuk past ya. Didn't use. Ya karena zaman dulu belum ada Gojek, jadi kemana-mana harus pakai Angkot gitu. Inem doesn't use her smartphone optimally simply because she knows nothing about it. Inem gak memakai HP smartphone-nya itu secara optimal. Ya karena dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Jadi misalkan dia bisa apa ya? Bisa buat WhatsApp, bisa buat video call, bisa buat searching. Tapi karena dia nggak tahu apa-apa itu, ya dia punya smartphone tapi hanya dia gunakan untuk hal-hal seperti nelponnya pun nelpon biasa gitu ya, bukan nelpon yang by WhatsApp. Ya makanya harus baca, harus tanya. Kita kalau punya barang harus kita optimalkan biar makin bermanfaat. Oke? Oke, Inem? Sultan Bintaro doesn't use a private hairstylist to deal with his coarse, frizzy, and dry gray hair. Sultan Bintaro nggak menggunakan atau nggak memakai penata rambut pribadi loh untuk mengatasi rambutnya yang udah kering, ubanan, kasar ya. Biasanya ya itu hal yang mengejutkan. Tapi again ini hanya contoh kalimat saja ya. Saya nggak tahu, saya sih ya kalau seorang sultan pasti biasanya punya ya. Ya ini again ini ibu hanya memberi contoh kalimat. Sultan Bintaro nggak menggunakan atau nggak memakai penata rambut privat untuk mengatasi rambutnya yang udah kering, kasar dan ubanan. Used to, something that happened in the past, dulu. Iya, jadi oh iya, a glance about rule. Jadi kenapa harus pakai maaf. Kenapa harus pakai used yang ada di-nya? Bagaimana dengan used to doang? Oke, kamu boleh pakai used to, tapi kamu di depannya harus pakai did. Karena dari arti sendiri dia artinya tuh dulu. Jadi kalau kamu pakai used to, by grammatical rule itu udah salah. Jadi apa ya? Bukan salah ya, tapi secara rule, grammatical rule nggak ada kata used to doang. Kamu boleh pakai use kalau ditambah did di depannya, which is either way dia berupa used to, oke? Ke contoh kalimatnya. There used to be a place where me and my ex had lunch together. Oh, di sana tuh dulunya tempat di mana aku dan mantan aku makan siang bersama loh.
kayak dulunya tempat, sekarang kan enggak, udah bukan tempat bersama mantannya. Hey, we used to go to same school, didn't we? Hey, kita dulu di sekolah yang sama kan? Iya kan? Nah, ini situasinya seperti ini. Misalkan kamu lagi jalan-jalan di pusat keramaian, di festival musik, lalu kamu melihat ada satu wajah familiar. Nah, kamu kan ragu ya, tapi ah nothing tulus lah ya, nanya-nanya, terus kita ngomong, hey, kita dulu di sekolah yang sama kan, iya kan? Nah, kayak nanya, dulu kamu temen aku di SMA yang sama gitu, atau di SD yang sama gitu kan, didn't be. Nah, ini kan, ya kan gitu. Oh ya, ini apa ya istilahnya, ibu belum pernah membahas ini ya. Oke, suatu suatu ketika ya kita akan bahas kenapa kalau di sini pakai positif, katakannya di denwi pakai kebalikannya. Next time lah ya, insya Allah. My cousin used to enjoy baby TV channel, but now as he grows up, he's more into Minecraft gaming. Dulu tuh sepupuku suka banget nonton baby TV, tapi sekarang dia udah makin besar ya, dia udah nggak suka. Dia sekarang sukanya main game Minecraft gitu ya. Ya iyalah ya, baby TV kan untuk anak-anak bayi, untuk anak kecil. Sekarang mungkin dia udah SD kelas 4, SD kelas 5. Ya dia sudah nggak ya nggak mau nonton lagi ya baby TV channel, pasti interestnya sudah berbeda. I used to sip my morning coffee while sunbathing at the rooftop when I stayed in my old house. Now I live in an apartment where I don't have my private rooftop. Aku dulu tuh ini loh, tiap pagi tuh minum kopi pagi-pagi sambil berjemur di rooftop saat aku di rumahku yang lama. Sekarang aku pindah di apartemen. Sekarang aku tinggal di apartemen yang mana udah nggak ada rooftop lagi deh. Jadi aku sekarang udah nggak pernah nih melakukan ritual minum kopi sambil jemur di rooftop, menghirup udara segar. Aduh, little piece of heaven eh. Raqqa used to be a great and a majestic city. Now it's just a devastated city. Iya, Raqqa ini adalah suatu kota yang ada di Syria. Yang kita tahu di situ beberapa tahun terakhir ini kan udah hancur ya karena ada ISIS. Dulunya Raqqa itu kotanya indah, bagus, rapih, well organized, dan banyak wisatawan ke situ. Ya kalian bisa Google sendirilah. Raqqa now and then, dan sekarang itu hanya puing-puing hancur. Ya, begitulah perang itu membuat hancur. Sekarang kita ke example of using not used to. Jadi ibu juga memberikan contoh kalimat yang ada not-nya biar kalian bisa memahami dan mengetahui patternnya. We were surprised to see Beyonce goessing. She did not used to ride a bike when we first met her. Kita kaget loh ya, lihat Beyonce goessing, naik sepeda. Iya, makanya ibu kasih italik, kasih huruf miring karena emang dia bukan English formal. Goes kan dari bahasa Indonesia. Terus ibu kasih goessing. She did not use to ride a bike. Dia tuh dulu tuh nggak pernah naik sepeda sama sekali saat kita pernah ketemu. Makanya jadi sekarang kita kaget ya lihat dia naik sepeda bersama teman-temannya rame-rame lalu diupload di sosial media. Padahal dulu tuh saat kita pertama ketemu naik sepeda aja dia takut ya. Well, people change. I am shocked when I taste Daddy Romanov's klepon. He did not used to cook when we were kids. Aduh, aku kaget banget nih nyobain kleponnya Daddy Romanov tuh. Jago masak dia ya. Padahal dulu dia tuh gak masak sekalipun loh saat kecil. Bahkan gak menunjukkan kesukaan sama sekali gitu ya. Dulu dia tuh gak masak, gak pernah masak, gak menunjukkan kesukaan pada masak. Tapi sekarang saat aku ketemu dia bikin klepon dan enak banget, gak nyangka gitu.
It didn't used to be so unoccupied in that warteg as it is nowadays. Itu dulunya tuh nggak sesepi ini. Unoccupied itu sepi ya. Antonimnya, lawan katanya adalah crowded atau occupied. Crowded tuh rame, sibuknya. Dulu itu nggak sesepi ini loh di warteg itu gitu. Jadi dulu wartegnya rame, sekarang unoccupied gitu. How didn't used to like black rice pudding when he was younger, but he loves it now. How dulu tuh nggak suka black rice pudding. Ayo, black rice pudding apa? Bubur ketan hitam. Saat dia lebih muda, tapi sekarang, dia bisa habis 2 mangkok sekali makan. Well, yeah, people change. Oh ya, sekilas didn't itu stands for did not ya. Kita bisa menyingkat menjadi did not used to. Okay, let's go to be used to. Something normal, regular, kebiasaan. Patternnya adalah kalau I am used to diikuti gerund dan noun. Oke, gerund ini verb ing ya. Jadi kalau ada be used to bukan diikuti dengan infinitif atau verb one aja, tapi diikuti dengan verb ing atau gerund atau noun ya. I am used to gerund or noun. You, we, they are nama jamak used to gerund and noun. He, she, it somebody's name nama seseorang tunggal diikuti dengan ye, is used to gerund and noun. Gerund atau noun. Seperti biasa, ke contoh kalimat. I am used to listening to FKJ while I'm driving. Aku terbiasa mendengarkan FKJ kalau aku nyetir karena French Kiwi Juice genre-nya new jazz itu asik banget lah untuk didengerin buat menyetir. Jadi aku terbiasa, aku sudah biasa. Jadi hampir setiap hari saat nyetir dia mendengerin musik French Kiwi Juice. We are used to hot and humid weather in Jakarta. Kita ini terbiasa loh dengan cuaca yang sumuk, panas seperti ini, seperti di Jakarta ini kita udah terbiasa lah. Jadi no worry, kalau nggak pakai AC kita udah terbiasa. Sarah Burgess was used to doing something weird in order to manage her shyness. Sarah Burgess terbiasa melakukan sesuatu yang aneh jika dia lagi malu. Ya kadang kita kan gitu ya, secara refleks atau secara nggak sadar kalau kita malu kita kayak bingung sendiri, awkward sendiri. Oh ya, ini pakai was, berarti ini sudah terjadi di lampau ya, di dalam masa lampau. Was used to, dulu terbiasa melakukan sesuatu yang aneh dalam rangka mengatasi rasa malunya. Gus Dapperton is used to dancing every time he hears hip-hop beats music. Nah, Gus Dapperton tuh terbiasa langsung joget tuh setiap saat dia dengerin musik yang hip-hop beats. Jadi kayak anak TikTok ya, anak-anak TikTok begitu denger musik langsung menggoyangkan seluruh badannya. Nah ini Gus Dapperton itu secara otomatis seperti itu ya. Oh iya, ini dancing, gerund, doing gerund, hot and humid weather itu noun ya. Listening to gerund. When you started to go to this school, you needed a lot of help. But now you are used to doing all the school stuffs on your own. Hey, kamu ingat gak saat awal-awal kamu pindah ke sekolah ini, kamu tuh butuh banyak bantuan untuk tahu seluk-beluk sekolah ini, bagaimana cara ngerjain tugas ini. Tapi sekarang kamu terbiasa ya melakukan segala hal yang berkaitan dengan sekolah dengan sendiri, dengan mandiri gitu. You are used to, sekarang sudah terbiasa gitu. Bagaimana dengan not be used to? Vanessa Angel is not used to staying at home for a long time, so clearly this coronavirus pandemic frustrated her. Vanessa Angel itu tidak terbiasa tinggal di rumah lama,
setiap saat harus di rumah. Jadi, aduh, coronavirus ini benar-benar bikin dia stres gitu. Jadi mungkin dia biasanya ada acara dengan teman-temannya, acara makan bersama, minum bersama, terbiasa dressed up, full make up, tapi well, so sorry dear, sekarang kita harus puasa dulu ya, di rumah dulu. Oh ya, di sini letak notnya ya. Jadi kalau kamu pakai untuk menulis membuat kalimat yang negatif dalam be used to, is not, jadi sesudah be-nya. Iisdah was shocked when she joined our ride. She was not used to cheap car. Ini pakai was ya. Jadi ini kejadiannya sudah mungkin beberapa waktu yang lalu atau kemarin atau ya yang lampau lah ya. Iisdah kaget loh saat harus naik mobil kita. Dia kan nggak terbiasa naik mobil yang murah gitu. Ya, di sini not letaknya setelah be. Be yang was ya di sini karena dia she was berupa be past. Messina Matteo is not used to driving on the left. He needs to practice more to avoid unexpected bad thing. Messina Matteo tidak terbiasa nyetir di kiri jalan. Dia harus terus berlatih loh untuk menghindari kecelakaan atau menghindari hal-hal buruk ya. Ya, Messina Matteo Italia, orang Italia tuh setir kiri, jadi jalannya di kanan jalan. Nah, kalau dia pindah di Indonesia, otomatis dia harus adaptasi ya, setir kanan dan jalannya di kiri. Ya, tentunya harus berlatih ya, biar tidak ada kecelakaan atau hal-hal yang buruk terjadi. Maria and Vinia are not used to washing dishes. Therefore, they need to hire a maid to do that. Maria and Vinia ada dua nama jamak. Kita memakai are ya. Memakai br. Not. Not sesudah be. Maria dan Vinia tidak terbiasa mencuci piring. Makanya mereka perlu punya pembantu. Perlu punya ART untuk melakukan tugas cuci piring. Sutarno is not used to live in New York, so the glam in the big city does bother him. Sutarno tidak terbiasa tinggal di New York. Jadi keglamoran kota besar, terlalu ramai, bling-blingnya itu mengganggu dia. Ya, dia terbiasa tinggal di kota yang kecil, peaceful, quiet. Ya, it happens, right? Oke, semoga bermanfaat ya. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya, bisa tulis di kolom komentar atau sekarang bisa di DM IG Ibu. Ibu sekarang sudah punya IG loh, jadi boleh menanyakan apapun, menanyakan tentang ini yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Oke dear, semoga bermanfaat. Practice makes perfect. Keep learning while staying at home ya. Tetap belajar walaupun di rumah aja, oke? Bye!